warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Kombel. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, sehat jasmani, rohani, dan ekonomi. Amin. Sebenarnya hari ini banyak sekali yang harus saya sampaikan terkait kurikulum juga, karena waktunya tidak nutut, kita lanjutkan di hari Sabtu. Alhamdulillah kemarin lembaga kita adalah termasuk peserta yang mengikuti Bimtek pembelajaran digitalisasi di bidang PAUD, dan hari ini saya akan melaksanakan penyembasan terhadap teman sejawat atau lembaga sendiri, dan kemarin sudah saya laksanakan pada peserta didik, dan nanti besok akan melaksanakan untuk beberapa lembaga yang disasarkan oleh dinas. Dan harapannya nanti panjenengan semuanya bisa melaksanakan atau mengoperasikan atau memanfaatkan fasilitas dari program Bapak Prabowo, yaitu televisi raksasa. Untuk materi yang pertama adalah tentang PID. Ini langsung saya kacat karena waktunya sudah cukup siang. Nah, ini PID itu adalah singkatan dari instalasi dasar papan interaktif digital. Nah, PID itu singkatannya ini, papan interaktif digital. Papan itu adalah sebuah papan yang besar. Interaktif itu adanya respon atau interaksi yang berupa sebuah teknologi. Aku gak setuju itu. Nah, tujuannya adalah panjenengan semuanya bisa mengoperasikan PID ini dan memilih aplikasi sesuai pembelajaran yang ada di bidang PAUD. Jadi selain media PID ini, ada juga aplikasi yang diberikan dari pemerintah itu sebagai pembelajaran kita di jenjang PAUD. Nah, kira-kira apa itu papan interaktif digital? Ada yang tahu? Bani? Papan untuk kemarin sebabnya sudah saya singgung di anak-anak waktu saya menjelaskan penjelasan. papan yang Mungkin gabungan berinteraksi dengan anak-anak. ya, hanya interaksi. Teknologi, masalah teknologi, papan yang bisa berinteraksi untuk berteknologi Secara digital. Nah, ini adalah papan PID. Ini adalah perangkat yang menggabungkan fungsi papan tulis, layar televisi, dan komputer dalam satu layar sentuh interaktif dalam bentuk tablet yang besar. Nah, kira-kira kalau papan tulis itu fungsinya untuk apa? Kira-kira lagi membaca, hanya untuk menulis saja? Menggambar. Menggambar. Kalau televisi menonton, apalagi komputer mengetik, menonton, Tulis. HP komunikasi, selain itu interaksi interaksi, ya, betul. terus nonton juga bisa, Buat Zoom. foto, komunikasi. Nah, itu beberapa media teknologi yang digabungkan menjadi satu, menjadi sebuah tablet raksasa yang besar. Ini adalah PID, ya. Jadi sangat dibuat untuk menulis, dibuat untuk menonton, kemudian ada touchscreen-nya, adanya reaksi kepada audiens, gitu. Nah, ini manfaatnya adalah dapat menyentuh layar dengan jari atau pena, stylus itu pena, untuk menulis dan menggambar, menampilkan video, gambar, dapat menyimpan dan membagikan file hasil kerja, kemudian juga bisa terhubung dengan internet dengan bentuk layar yang cukup besar dan melibatkan fitur multi touch, adanya touchscreen bisa disentuh gitu. Nah,
Selanjutnya adalah ini kelengkapan paket PIJ ini sudah ada kemarin ya, kartu garansi, kabel power, kabel HDMI semua lengkap, Bapak Ibu bisa. Lengkap. Ini menerapkan TV. Iya, ini di sini. Nah, ini sudah ada 2 pena, sesuai nggih? Oke. Nah, ini adalah beberapa kontrol PID. Ini coba saya pakai matikan dulu. Nah, kita bisa menggunakan 5 jari. Kita gunakan touch ya. Touch ini untuk volumenya. Kemudian ini untuk screenshot yang gambar apa itu gunting. Kita ambil yang mudah-mudah saja, yang dapat dikenal. Ambil itu berarti screenshot. Screenshot ini bagian sini. Kemudian volume dan fitur-fitur yang lainnya. Seperti itu, oke? Oke, selanjutnya adalah ini pengenalan papan layar untuk menulis. Halo. Nah, Bu Fatih juga bisa menggunakan papan layar ini untuk kegiatan BTG. Caranya seperti ini. Untuk membukanya sudah bisa, Bu Fatih. Sudah bisa. Kemudian kita Pembukanya kan ikut Iya. terus pencet tekan bawah, lama. kita colokkan dulu. Terus tekan lama Mengisi mengisi ya ini, kemudian jenengan kalau kesulitan di papan tulis pengennya, aku gak ada papan tulis, jenengan bisa menggunakan PID ini. caranya. Nah, kalau Oh, menggunakan papan papan tulis. tulis, nah, jenengan bisa menggunakan jari-jari atau pena. Ini untuk menulis, menghapusnya cukup dengan punggung jari. Nah, ini. Nih, lihatin. Misalkan jenengan bisa mengajak anak-anak, ayo cepat tulis satu-satu menggunakan pena, tapi jangan sampai nempel ini kan gitu. Jadi harus ini. Terus untuk maunya jenengan di halaman kedua. Halaman pertama tetap dipakai, halaman kedua bisa menambahkan seperti ditambah ini. Nah, ini halaman kedua. Terus mau kembali lagi di halaman pertama, masuk di sini. Oke. Coba besok jenengan bisa praktek dalam kegiatan BTG. Ya. Kemudian bisa jenengan misalkan mau cari tutorial atau anak-anak itu mencontoh dari YouTube atau website, jenengan bisa menambahkan ini. Buka itu Membuka. Oke. Kemudian bisa membuka. Kalau ini yang sudah di-download. Kalau kemarin saya itu coba pakai Google. Pakai Google. Pakai Google itu berarti pakai ini. Ekspor. Ekspor apa ya kemarin ya? Oh, memasukkan ini Bu Fatin. Memasukkan. Nah, memasukkan pencarian Mbak. G, sakit menambahkan foto, misalkan website tidak ada. Ini karena kemarin banyak belum kita simpan. Papan tulis. Itu mah lu website ya. Ya. Terus Pencarian ini web. ya. Kayak kemarin kan saya menampilkan apa? Tentang apa? Tentang alat komunikasi tradisional. Jenengan bisa. Misalkan huruf Wijaya coba Bu. Oh, bisa ya. Ya itu kan pencarian itu huruf Wijaya ngono ya. Iya. Karena itu kok ono gambare dek kono karene nyontoh. Jangan kalau mau apa itu namanya? Apa sih jeneng? Kuati. Mau fontnya yang besar. besar ya, Iya. bisa. Aku mau. Huruf Wijaya. Coba huruf hijaya. Nah, sen. Nah, terus ini saya baca dulu. Ini apa di sini? Motor. Kita verifikasi dulu Bu Fatin. Lakukan verifikasi dulu. Nah, seperti ini. Nah, oke dengan seperti ini, dengan bisa menunjukkan, anak bisa mencontoh misalkan. Ya, berarti nggak nggak bisa usah pakai. pakai. Ya, kalau bisa itu mungkin jenengan bisa memasukkan dulu di dokumennya PIJ ini. Ya buat cara. Download.
atau screenshot mungkin ya. Simpan. Simpan. Itu apa ini? Kangenan ya Bu. Screenshot berarti. Mungkin bisa dari HP. Jadi jangan buka WA WhatsApp. Jadi misalkan besok mau jenengan mau kegiatannya apa? Jadi kita jenengan bisa Berarti itu nggak bisa kita nulis, nggak iso nginceng itu nggak iso. Oh nggak iso berarti. bisa. Hah? Langsung nulis bisa. Mereka langsung nulis di situ Bu. Bisa saja. Bisa. Ini kayak memunculkan Gambar, membuat contoh. ngono lho Bu maksudnya itu. Nah itu nyontoh itu nggak iso. Berarti. Saya coba dulu. Oh ini ada tangkap layar tidak buatin tangkap layar. Mana? Nggak tangkap layar. Sudah lah kok. Itu langsung tangkap. Hanya kita kan harus belajar. Ya itu tuh langsung tangkap layar nggak iso. Nah, ngono. Oke. Terus Iku kok centang-centang ijo iso. ini oke. Ah. Nah, berarti kita bisa. Oke. Oke. Oke, siap. Menghapusnya dengan punggung tangan saja. Iya, Kemudian siap. lagi. Iya, bukan tangkap layar. Itu ya. Ya, oke. Mulai besok, kalau bisa. Screenshot ya. Ya, Kalau Pak. bisa nanti dengan besok mulai besok praktekkan anak. Tidak perlu kita itu menggunakan media papan tulis yang lama. Tidak perlu menunggu teman juga. Iya. Iya. Dari Dan WhatsApp. ini ya iso. Oke. Ya, Pak, iya, Bu. Oke, kata papan layar. Oke. Namanya nek nomor ya. Oke, praktek. Nah, ini pakai pakai pensil. Pakai titik dulu. Oh, harus oke, apa oke, itu? oke. Sektor tak mungkin kurang respon ya. Buntut ini, buntut urat. Oh ngene Ya. ngene ya Bu. Apa ngene ngene ya. Telepon ada tadi. Iya. Juret-juret. Berat-berat. Oh, oke oke. Kan ada mencontoh ini yang mana? Coba dicontoh. Lah, wis kadung ngetok kertas akeh. Tak apa-apa lah. Gak apa-apa. Oh, iki ngene ya Bu. Cek iso nganu nyetok Kalau kertas. siap boleh bisa menggunakan punggung jari saja. Aduh, isu-isu aku lak ekstrovert lah nggak modal mari. Oh iya, kalau sing ngecek Lekno eksperimen. Nah, mau berduri. Gue bisa. Jeglekno. Jeglekno. So. Mendek kursi. Oke oke oke, so. Terus yang ini anu boleh sing jar sampean iso download aplikasi ku lho. Oh, dalam Iya. aplikasi Iya. kita bisa menggunakan Play Store. Oh, nang Play Iya, Store. iya. Bisa menggunakan Play Store. Kayak HP Bu Fatin. Play Store-nya mana ya? Itu tuh loh Bu Puput. Play Store. Itu Play Store. Nah, jadi kan mau apa ini? Lain kali. Coba Pencarian, telusuri. Tartel ngono Bu coba. Telusuri. Coba telusuri. Coba ya. Ketik. Pokok jam. Aku mau bisa. Bacaan. Bacaan. Ambil kentang. Tampil. Dikodok. Ini berarti kok muni dhewe. Share dulu. Ini, sini. Iya, nanti ini anu dhewe berarti kan bentuk suara gitu kan? Iya, keluar Berarti bentuk suara. aku kok buka Buka ya. buka ya Bu ya. Ya. Buku itu. Oh, wis Oh, kuwe. sudah. Sudah di-download, sudah. Buka arek gak maca mbek aku tok, mbek ngadeg berarti aku. Iya, Lah, iya, langsung baru Iya. keluar. Start, coba start. Berarti ya. Iya, oh iki start ah. Oh. Iki apa iki? Tartel 1, jilid 1. Keren. Satu. Nah, ini. Jilid Jilid 6. Waduh, Oh, papan tulis berarti Bupati yang kecil bisa ya, Bu? Bisa kecil. Bisa, Bu. Coba kayak tok Bupati jelas. Anak-anak macam hatta tuh. Ini tekan ke. Dikira Bu Puput. Ya kok bubut ya. Lah, terus. Ini berarti. Ini. Oh, gak Ini is. batasannya gini ya. Paling Jadi kita perlu tutorial juga mencarinya. Coba Coba saya jilid satu. Kembali. Satu, kembali. matane putra itu cek kayak. Ambil asika. Nah, itu. Ayo, besar anaknya.
Ada. Ada. Terus Di dalam kok. Ada di dalam. iki iso dinekno enggak? Oh, Oh. page-nya bisa. Halaman 10. 17 coba. Oke. Halamannya 17. Masa memang ini? Loh, halamannya sampai 30-an. Sik loading. Oh, niki sadar dong. Loading. Oke, wes. Awas sik kate gak iso untuk tak kok bukene. Berarti golek topeng sampean. Iya. Toding sing aku lho ana jarine iku lho. Topengnya anten. Stick. Oh iya, ada omong anu garukane punggung. Lah iku lho. Iya kan? Heeh, ana. Loh, kok gak nganu? Bener ya? Macane. Kayak tisu. Heeh, beda. Berarti aman ya iso, Bu. Bisa. Nah, kenapa jaga iso berarti, Bu? Bisa. Eh? Tapi belum Anu aplikasi. Belum download. Belum kita. Ya. Oke. anu ae. Berarti Tidak gak kan perlu baca-baca. baca. Lah iku ae nulis-nulis. Hmm. Nulisnya kuman kayak kuman ya. Berbagi layar itu apa, Bu Puput? Itu fungsi. Fungsi di papan tulis. Aman semua nulis jiwa aku. Iya tuh. Iya tahu mulai awal sampai akhir. Kemarin itu nggak tahu nada itu. Motik, ini mama bawa kunci ya? Oh iya. Papan tulis sudah. Untuk membersihkan. Ngapunten pakai tanda habis enten nopo nggih, Bu? Ayah Yaspi. Oh, bolak-balik telepon mah. Kemudian untuk pembersihnya, selama ini kita belum pernah membersihkan Iya. di AID ini, itu bisa menggunakan kain yang Kacamata. tipis kayak bukan kacamata, Kanebo. memang untuk anu layar ya. laptop biasanya. Itu sama cairannya itu kalau nggak salah namanya screening clean. Nanti kita bisa andalkan ya begitu ya. Sekali-kali kita bersihkan, karena kalau terlalu kotor itu nanti responnya itu nggak lemot. Cleaning gitu. screen lah. Ya kayaknya gitu. Ada gambarnya laptop di Ini kok bolot itu kan Online lain. ya online. Selanjutnya laptop kita semua alhamdulillah sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk laptop. Oke. Instalasinya berupa laptop, kemudian adaptor sudah ada nggih, buku panduan dan garansi kartu garansi. Kemudian baterainya juga kalau bisa ketika kita menggunakan jangan sampai drop ya, sambil dicek ya Bu Enda. Oh laptop Pak. Iya. Jangan sampai drop, kalau tinggal dikit harus segera dicas. Oke. Kemudian ini konfigurasi sudah, itu laptopnya sudah saya hubungkan ke WiFi, sudah bisa digunakan. Sudah saya konekkan. Untuk PIN kalau sekiranya tidak ada dokumen yang penting mungkin tidak usah PIN ya Bu ya. Ya, Nah, apa? Pin. kalau misalkan nggak ada dokumen yang penting mungkin nggak usah biar mempermudah dengan satu Ya bisa juga menggunakan semua. Apa ini ya laptop? laptop ya. Terus install aplikasi, kemarin sudah saya install beberapa aplikasi yaitu Ruang Murid untuk pembelajaran anak dan printer sudah bisa digunakan untuk mengeprint benda. Kalaupun ada perlu mau ngeprint apa Nulisnya ya bisa ya nulisnya. bisa boleh bisa. Cuman belum Cincin itu loh kan update. Oh bisa bisa TikTok bisa. Artinya masih fitur yang lama. Kalau lebih baik itu kalau nulis itu enak di sini lebih jelas. Heeh. Infonya ya langsung ya. Infonya kita nanti insya Allah mau dapat TV lagi. kita buat infonya gitu. Nanti mau kita Jadi setelah mengerjakan di sini, coba dituangkan di kertas. ya. Jadi Oh. nah, Ya apa ya yang hasilnya itu? sekarang Kan senengan Desi. Nah, iya. Tuangkan di kertas itu mungkin juga salah satu sebagai trik atau metode dalam bermain yang menyenangkan. Betul.
Dokumentasinya aku video kah apa foto kah? Terserah mau video connect, foto Itu connect. nanti jadikan refleksi juga Bu Fatin. Setelah jenengan mengajar tanpa digital, Iya. terus pada Refleksinya itu apa namanya? Refleksinya itu enggak sama yang Oh, kelas tangan mana dewe. Iso Dewe. iso lagi. Cepetan yo. Ketika sama tadi itu ada trik cinta jejer guru bicara itu anak-anak bisa. Kalau dengan hitungan seperti itu ya opo, apalagi Apa bisa anu ya apalagi. mengarani jenuh paling kuwi lho. Iya. Yo, mungkin ya. Oke, lanjut nggih. Nih, Mempersingkat waktu, untuk materi yang kedua adalah strategi pemanfaatan Ruang ruang pendidikan ke ruang murid untuk pembelajaran. Ini tujuannya adalah peserta mampu mengenal dan memanfaatkan rumah pendidikan atau ruang murid ketika belajar. Nah, ruang murid itu adalah rumahnya untuk pendidikan, rumahnya segala pendidikan yang isinya itu dapat ruang GTK, segala macam aplikasi. Dan selama ini yang kita tahu itu aplikasinya tentang ruang GTK ya, sama ruang murid. Ruang GTK itu untuk fasilitas pendidik guru untuk kegiatan buduin, misalkan apa itu namanya? Apa Mang? Buduin yang aplikasi ya? Ya, aplikasi. Itu adalah rumah pendidikan. Jadi apa ini oma yang aplikasi apa ini ada rumahnya. Yang kita ketahui saat ini adalah ruang GTK. Itu biasanya kalau buduin melaksanakan kegiatan apa sih? Pas oleh apa? Mang? Tadi lo yang dibahas tadi lo. Kinerja itu terus untuk PPG juga di ruang GTK ini begitu. Ya, Bu. Di ruang GTK ini. Untuk ruang murid ini untuk pembelajaran kepada anak-anak itu banyak sekali konten yang kita dapatkan di sana. Pembelajaran untuk ya. Kalau untuk aplikasi yang lain ini belum saya kenali, juga belum ada pembelajarannya. Nah, prinsipnya adalah ruang rumah pendidikan ini adalah sebagai media digitalisasi pembelajaran yang menyenangkan, kemudian sesuai dengan pembelajaran mendalam dan sesuai kebutuhan anak dan memuat TPATK, teknologi, pedagogik dan konten. Jadi pedagogik konten yang berisi tentang teknologi. Jadi kayak pembelajaran itu wis kita bisa kalau mungkin ada semacam apa itu namanya orang sing konten kreator. Konten kreator itu yang membuat konten kemudian dikumpulkan pada rumah pendidikan ini dimasukkan pada ruang murid kalau nggak salah itu mungkin dari sana itu. Jadi ada konten kreator yang Kayak papa gitu terus menggunakan ya itu. Nah ini adalah fungsinya yaitu sebagai pemantik membuka pertanyaan, kemudian sebagai mediator pengalaman belajar, memberikan sumber buku, video, praktik dan diskusi. Kemudian menanamkan nilai sukarela atau prososial dan memanfaatkan penggunaan PID ini. Nah, jadi ruang murid ini kenapa adanya ini? PID ini adalah fasilitas dari pemerintah, jadi difasilitasi juga aplikasinya gitu loh. Jadi nggak hanya semata-mata dapat di dodol atau sebagai jadi juga kita difasilitasi dari sana aplikasinya. Nah, kemudian manfaat penggunaan, guru dapat memilih materi dan yang tersedia di ruang murid. Jadi sebelumnya kalau pengalaman kemarin saya melakukan pengimbasan, kalau kita langsung pada hari itu ini ya. Jadi pengalaman saya kemarin pengimbasan kepada peserta didik, sebelum kita melakukan menggunakan ruang murid ini kita latihan dulu. Misalkan minggu depan mau ke pembelajaran apa, kita cari-cari dulu kontennya yang sesuai dengan pembelajaran di minggu depan. Jadi enggak, kalau kemarinnya saya langsung kondisional pada saat itu, ternyata saya menggunakannya juga terlalu kesulitan. Emang kok tulisannya itu? Nanti kita pakai bersama-sama ya. Kemudian guru bisa mengimprovisasi, guru mendapatkan referensi di situ di ruang murid itu, kemudian dapat memicu kreativitas guru. Jadi kita nggak usah mikir-mikir teman-teman kalau sudah ada konten itu wis tinggal. Kalau setelah sudah kenal ruang murid di SD belum? Oh belum aplikasi.
belum diaplikasikan oleh guru. Nah, selesai di materi 2. Kalau materi 3 adalah pemanfaatan konten digital. Nanti kita kalau bisa itu bergantian dengan anak-anak menjelaskan dan mengaplikasikan, memanfaatkan. Oke, ini selanjutnya adalah pemanfaatan konten digital interaktif. Tujuannya adalah anak-anak mampu memahami karakteristik, mengidentifikasi, dan memanfaatkan konten secara tepat. Yo, sekarang pertanyaannya nih, mengapa konten digital penting di PAUD? Supaya anak-anak lebih tenang, Oke, selanjutnya apa lagi Bu Adin? Kira-kira lebih banyak wawasan. apa lagi Bu Eda? Kreativitas. Oke, bagus. Nah, yang tujuannya itu yang pertama karena anak itu hidupnya di era digital. Jadi kita harus Masih bisa bermain ya. harus menyeimbangkan antara era kita di zaman sekarang itu, era setelah itu Gen Z, jadi kita harus mengimbangi. Tuh. Jadi nggak apa itu namanya nggak zaman biar kita pakai, kita harus juga mengikuti dengan media digital ini sesuai dengan pembelajaran anak-anak. Tuh, oke. Kemudian konten digital itu bukan sebagai pengganti bermain, tapi hanya sebagai pendukung saja. Jadi tetap pembelajaran bermain fisik, non-stop juga penting. Dengan digital juga sekali-kali kita gunakan juga, kita sampaikan melalui pembelajaran digital. Kemudian prinsipnya adalah sesuai tahap perkembangan anak, bermakna dan menyenangkan, berinteraksi anak lebih utama daripada layar. Jadi anak itu tidak hanya melihat saja. Ketika konten itu kita sampaikan, anak tidak hanya melihat saja, tapi perlu interaksi atau memberikan penguatan. Kita berikan penguatan dari hasil konten yang kita sampaikan tadi. Tuh. Kemudian perlu pendampingan juga dari orang lebih dewasa, karena ini rawan sekali. Kalau mungkin anak yang siswa yang apa itu aktif itu bahaya. Terus ruang murid. Nah, ini ruang muridnya. Ruang murid itu berisi tentang sumber belajar, berisi tentang interaktif, sumber belajar interaktif, game edukasi dan video. Untuk karakter anak usia 5 tahun itu, karakternya adalah belajar melalui bermain. Terus rentannya fokus dan pendek. Kalau terlalu lama, kalau di video konten itu nanti nggak terlalu panjang. Kemarin yang sudah saya sampaikan ke anak itu nggak terlalu panjangan beda ya. Jadi nggak kayak kalau kita kan nonton Upin itu kan sampai YouTube itu kan sampai 30 menit ya. Lama ya. Itu lama. Itu kan juga nggak baik buat anak-anak. Kalau Kalau konten di ruang murid ini cuman dikit, 5 menit. kontennya singkat. Ya. Kemudian anak-anak itu kan suka visual juga, suka bercerita. Kontennya harus singkat, jelas dan aktif. Nah, refleksi singkat. Selama ini konten digital apa yang sering digunakan? Biasanya, HP, Laptop. Berarti biasanya menggunakan apa, Bu Adin? HP. Apakah anak aktif atau pasif? Ada yang aktif, ada yang Anak-anaknya. anak-anaknya ya. Kalau menggunakan HP. Anak-anak aktif apa tidak? Nah, Apa ya? Laki-laki itu. terbatas ya kalau menggunakan HP. Batas. Karena apa? Karena layarnya Kecil, suara sekali. Kalau dengan PID ini mungkin kan bisa Bawa foto dengan sambungan. seluruh komunitas yang cukup banyak ya. Selanjutnya adalah eksplorasi 3 tipe, yaitu yang berisi interaktif, game edukasi dan video. Nanti jenengan pilih salah satu. Nah, kalau video ini mungkin terlalu panjang, kita bisa menggunakan itu di interaktif dan game edukasi. Kalau interaktif nanti itu adanya respon interaksi 2 arah. Jadi materinya itu ada interaksi 2 arah. Kayak kemarin itu ayam ada suaranya, itu beda kemarin. video, Ada makan ayam, terus anak-anak itu ngetik suara. Bisa anak-anak ajak maju ke depan untuk mengetik sendiri, ajakan sendiri. Gitu. Kalau game itu berupa permainan. Nanti kita praktek bersama. Nah, ini konten interaktif, yaitu konten yang mengajak anak merespon. Kemudian anak memilih, menjawab, mencocokkan dan menekan pilihan.
Manfaatnya adalah meningkatkan keterlibatan aktif, melatih berpikir sederhana, dan memberikan umpan balik secara langsung. Ini contoh pemanfaatan ruang murid. Guru memilih konten interaktif sesuai tema. Jadi kalau kita mau menggunakan ruang murid itu kita pelajari dulu beda. Kayak tadi yang saya sampaikan itu, misalnya minggu depan kegiatannya mau apa, mau topiknya apa misalkan ya. Jadi kita pelajari dulu ada apa tidak di ruang murid ini. Terkadang ada yang tidak sesuai dengan topik yang kita minati hari ini. Nggak apa-apa, kan ini cuman fasilitas yang ada saja. Kalaupun ada kita gunakan, kalau tidak ada tidak gunakan, nggak apa-apa. Ini sunnah hukumnya. Kemudian anak mencoba secara bergantian. Kemudian guru memberikan penguatan verbal. Jadi anak-anak selain menonton, kita berikan penguatan juga. Kita beri diskusi, gitu. Oke. Nah, itu game edukasi, yaitu adalah permainan digital dengan tujuan belajar. Seperti ini, belajar terasa seperti bermain. Jadi anak juga belajar juga bermain. Itu kalau mau milih edukasi. Manfaatnya adalah meningkatkan motivasi belajar, melatih logika sederhana dan mengembangkan motorik halus. Motorik halusnya di apa? Di apa? Nah, anak-anak itu kan screen-nya kita kan anak-anak itu mengklik itu kan juga melatih motorik halusnya. Kemudian prinsip mengurangi game edukasi, waktunya juga hanya terbatas, tidak panjang. Kemudian perlu didampingi ibu guru dan tidak kompetitif atau berlebihan. Jadi gamenya itu nggak kayak Mobile Legend berlebihan, terlalu berlebihan kayak game-game itu online yang lainnya itu. Jadi hanya untuk pembelajaran anak-anak saja. Kalau video ini untuk media audiovisual, jadi kayak terlalu panjang ini ya. Nanti kita coba saja. Saya kemarin belum coba membuka videonya. Kemudian menyampaikan cerita, berupa cerita, konsep, dan ada contoh nyatanya. Kalau manfaat video itu menarik perhatian anak, memudahkan pemahaman konsep dan cocok sebagai pengantar kegiatan. Ini kalau tipsnya video itu durasinya singkat, tidak ditonton pasif, kemudian dilanjutkan diskusi atau aktivitas nyata. Jadi tidak hanya ditonton saja, perlu adanya penguatan dan tadi ya, diskusi. Nah, ini perbandingannya, interaktif, edukasi, dan video. Peran anak di interaktif itu aktif merespon, kemudian fungsinya melatih kognitif. Nah, itu banyak sekali berhitung, mengenal kayak ayam itu, kayak misalkan kontennya tentang ayam. Nah, itu mulai dari perkembangbiakan itu, perkembangbiakan sampai telur, mulai telur sampai kan mengembangkan juga pengalaman. Kalau game edukasi itu bermain sambil belajar. Fungsinya untuk meningkatkan motivasi. Kalau video hanya mengamati, tapi memahami tentang konsep. Simulasinya, ini alurnya. Pertama adalah tentukan usia. Kemudian memilih tema. Yang pertama ini, guru menentukan usia anak yang dilayani. Jadi nanti kita klik dulu usianya. Kemudian membuka tema yang mau kita pilih. Kemudian kita memilih kontennya, interaktif, game, atau yang video. Kemudian anak berdiskusi, dilanjutkan dengan bermain lanjutan atau non-digital. Jadi setelah anak menonton video kita kalau video kan tadi untuk apa? Hanya untuk pemantik kan ya? Nanti kita lanjutkan untuk kegiatan di pengaplikasian kegiatan di inti. Mungkin kita masuk di kelasnya, kalau kita pakai ini kita masuk ke kelas kelompok B, kelas masing-masing. Kemudian guru memberi penguatan dan mengajak untuk merefleksi. Ini kesalahan umum yang perlu dihindari, yaitu anak terlalu lama di depan layar juga tidak baik. Jadi makanya kan kalau pakai ruang murid itu kontennya hanya singkat, sedikit, tidak terlalu lama-lama. Karena kadang kan kita kalau memberikan video itu sampai selesai menit, menit gitu, kita nggak baik. Kemudian konten tidak sesuai usia itu juga tidak baik. Kemudian guru hanya memutar tanpa adanya interaksi. Di pohon laptop mau ditinggal juga tidak boleh. Kemudian peran guru sebagai kurator konten. Nah, sebagai pihak ketiga, sama itu dengan bisa sebagai pihak ketiga dari konten yang sudah dipelajari anak-anak. Kemudian sebagai pendamping anak
dan pendukung antar digital dan dunia nyata. Jadi setelah anak nonton video itu kita hubungkan dengan dunia nyata kita Sekitar kita. di sekitar kita. Betul sekali. Nah, bagaimana memanfaatkan ruang pendidikan? Kita praktek bersama-sama. Coba Bu Bida mau atau Bu Fatin? Mungkin Benda yang berpraktek. Kita praktek ya. Oke, Sampai bisa praktek. Oke, Kasih terus contoh. Habis itu Benda mungkin yang masuk di kelas sama Bu Bida. Ya, kasih contoh Kita dulu. bisa menggunakan di laptop juga ada aplikasinya, sudah ada ruang murid. Nah, kalau nggak ada kita bisa menggunakan di website. Nah, kita klik saja ruang murid. Oke, ruang murid ini ada. Kemudian kita klik ruang murid. Ruang murid. Di situ ada berita di depan. Kita pilih sumber belajar. Aplikasinya. Iya, ruang murid di depan. Di Windows depan kok. Ada? Satu. Ada beda. Bisa. Iki ruang murid. Iya, aku konek itu kan. Iya. Memang Benda kita tadi belum tahu ya. Iya, sik cari lah. Visual. Iya. Coba kita praktek. Kita saja. Bisa juga. Nah, kita pilih ruang murid, kemudian kita pilih sumber belajar. Nah, ini tipenya tadi, interaktif, game atau video. Kita tentukan dulu usianya di sini. 4 sampai 6. Kalau Benda mungkin mau coba, 4 sampai 6. nah, klik panahnya. Oke, ini. Oh, itu. 4 sampai 6. Oke, ke bawah, terapkan mulai eksplorasi. Nah, ini mau pilih interaktif apa gamifikasi? Coba. Di laptop juga ada Benda, kalau bisa kamu coba ya nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa. Nah, gamifikasi misalnya, misalkan kita mau Cerita, menentukan ini temanya juga ada di sini. Ini mata pelajarannya. Jadi cari yang terbaik. Coba diri sendiri itu loh Benda. Coba, oh diri sendiri Bu Fatin. Bu Fatin kan diri sendiri, nanti bisa agak atau Bu ada. Kayak Coba. Oh, muncul ini bisa langsung Oke. ini oke. Oke, Miki. Unit itu apa maksudnya, Bu? Satuan dari sopo ae gitu. Nah ini aku ganti Benda, ini subnya Benda. Itu Ini sub unitnya bisa semua sih sebenarnya. Bisa. Ini tadi tidak dipilih. Kok ini aku nggak mau sama. Kan ini kan ini. Nah ini Benda. Yuk mau pilih yang mana Benda? Aku bisa bermain video. Coba itu Mas. Aku bisa bermain dengan baik. Aku ini enggak cerita gitu. Cerita. Nanti dikatakan aku gitu. Selamat datang di game interaktif. Aku bisa bermain dengan baik. Klik tombol mulai di bawah ini. Mulai Benda. Lanjut Benda. Ini Dima. Dia kadang suka jahil kepada teman-temannya. Mari bantu tindakan Dima untuk memilih sikap yang Nah ini baik sikap yang baik Benda. agar semua bisa bermain dengan senang. Oh, ini bercerita cerita. 2 kali Bu, klik. Oke,
ini Ini anak bisa cek jawabannya bisa ditebak satu apakah perilaku ini baik atau tidak. Mengabaikan ketawalan yang terjadi. Ngekai Ini barang. perilaku yang baik atau buruk ya? Ngekai barang Bu. Memberi, berarti memberi. Baik kok. Sikap memberi. Paling Ya, kok sikap memberi. cek jawaban. Cek jawaban. Oh, Selanjutnya ini. Bima membuat ayunan Oh, jamu ini anu. bergerak terlalu cepat. Banter-banter. Apakah ini perilaku baik atau Perilaku, buruk ya? maka tidak. Terlalu cepat mendorong teman. Game Apa ini namanya? keempat. Ayunan. Bima meminta maaf ketika berbuat kesalahan. Minta maaf. Apakah ini Baik. perilaku baik atau buruk ya? Oke. Kawan ngeklik. Cuma belum Ya, diklik. klik. Balik lagi. Klik. Kurang diklik Bu. Ya wis tak klik kok. Iya kurang. Nah Yes. kurang. Oke, sekarang kita masih depan cara berperilaku yang baik kepada Ini yang teman. beda ya. Iya. Selesai. Selamat datang di game interaktif. Nah, kembali. Kita bisa bermain dengan baik. Klik Iya, tombol ini kan mulai enak di ya. bawah ini. Anu ya. Ono cerita ya Bida mau belajar mau latihan siapa lagi Bupati? Coba. Coba siapa mau coba lagi? Kita coba. Oh, Bida. Iki sik kate nganu lho, Pik, Dian. Ayo aku pulang jam 3 loh. Ya mari. Terakhir. Bisa Ini Siapa lagi? penilaian Ini, namanya. Ada penilaian juga. Enggak ada. Baik kenyampean kok. Pilih, Coba video pilih bisa. usianya Bu Bida, pilih usianya dulu. Yang di bawah. Oh belum, ke bawah dulu. Nah ini. Iku bener. Ya. Bener. Ekspor. Klik mana? Kemudian pilih ini tipenya. Coba. Oh video. Videonya coba apa? Nah ini bukan Apa apa ini. gede wong e? Diklik. Menyelamatkan. Itu mah kalau unit sama kok karena unit Bu Bida. Mau gaul terus. Tapi unit itu Bisa disesuaikan dengan tema yang ada. terus situ Semua. enggak narik Cerita iki berarti Bu, cerita ya. Cerita. Cerita wong cerita wong iki. Nah. Sampai situ. Oh, cara mengulang. Ulang. Ini coba. Interaktif ya. Ini Tulisnya sudah. Oke. Tapi lihat komiknya. Nah, nanti dicoba di HP bisa. Ya. ruang apa Mas? Ruang murid. 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 Apa men? Senang murid. Guru ngelakuin rono seberapa jam. Omongannya Sekali kok. Jangan. Iki apa Bu? Oh, ini kendala kita juga menggunakan PIN-nya kendalanya juga dari internet juga bisa. Iku mah Bu beda lah kok. Sing interaktif. Mungkin minusnya di situ. Interaktif itu apa? Video apa mainan? Bukan. interaktif itu Berinteraksi berinteraksi dengan dua interaktif. Berarti permainan ambek nganu. Itu loh belajar seru dengan interaksi dua arah. Ketika udah aku. Berarti Ini nggak coba ada di mainan kayak laptop game. ya.
wonge. Iya. Kita persingkat. Nanti dicoba ya, besok lagi kita coba ya. Oke. Oke. Apa itu mati? Mau masuk. Jadi mau masuk. Selesai. Iya. Ini apa? Yes, guys. Refleksinya, apa yang Anda rasakan ketika mengeksplor ruang murid? Yang Anda rasakan ketika mengeksplor ruang murid, walaupun tadi masih mencoba saja, belum merasakan ya. Masih belum mungkin puas. besok kita coba interaksi langsung ke anak ya. Ke anaknya masih belum merasakan, belum. Apakah terdapat kendala saat mencari tema yang diinginkan? Betul. Oke. Kesimpulannya adalah guru dapat menggunakan sumber belajar di ruang murid sesuai dengan usia anak dengan memilih tema yang beragam. Kemudian konten digital, kontennya juga bermakna di situ. Anak tetap sebagai subjek utama, kemudian digitalnya mendukung, dan digital itu PID ini bukan sebagai pengganti, tapi hanya sebagai pendukung. Dan menutup, selesai, dan terima kasih. Ya. Kembali. Gunakan konten digital bukan untuk menggantikan bermain anak, tetapi untuk memperkaya pengalaman belajarnya dengan pendampingan sehingga didapatkan pembelajaran yang berkesadaran, aktivitas yang bermakna, suasana yang menyenangkan, serta tujuan pembelajaran yang jelas. Dan sekian, terima kasih. Kita lanjutkan nanti kalau ada pertanyaan yang belum mengerti kita praktek lagi di hari Sabtu sambil saya menyampaikan kurikulum. Sekian hari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.